Ya, pemirsa, kembali di Breaking News. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di PN Jaksel, kita kembali bergabung bersama rekan Esra Ambarita. Esra, bagaimana persiapan PN Jaksel menyambut 3 terdakwa dan 12 saksi akan dihadirkan pada persidangan kali ini, Esra? Iya, selamat pagi Pram dan juga pemirsa. Terkait persiapan menjelang sidang lanjutan terhadap pembunuhan almarhum Yosua Huta Barat, ini memang akan mengagendakan pemeriksaan terhadap 12 saksi maksud kami dengan 3 terdakwa yakni Kuat Maruf, Bribka RR dan juga Baradae. Dari tadi kami memantau memang untuk kedatangan terdakwa sudah tiba sekitar pukul 8 lewat, di mana memang ada penjagaan ketat yang dilakukan aparat kepolisian untuk menyambut para terdakwa ini sebelum dibawa ke ruang utama. Karena kita sama-sama mengetahui bahwa para terdakwa ini dibawa dulu ke ruang tunggu, barulah nanti sekitar pukul 9.30 atau pukul 10 pagi baru dibawa ke ruang persidangan untuk melakukan sidang ataupun menerima ataupun mendapatkan keterangan dari 12 saksi. Di mana informasi yang kami dapatkan untuk 12 saksi ini adalah mayoritas dari asisten rumah tangga ataupun yang bekerja pada Verdi Sambo di Saguling. Lebih rincinya akan ada 2 asisten rumah tangga dari Verdi Sambo yang akan bersaksi, kemudian dari provider telekomunikasi juga, dan pengusaha CCTV serta driver dari Verdi Sambo. Ini sangat menarik pemirsa karena asisten rumah tangga Verdi Sambo akan memberikan keterangan bagaimana sebenarnya runtutan ataupun peristiwa terjadinya pembunuhan berencana terhadap almarhum Yosua Huta Barat. Jika berkaca pada sidang sebelumnya, asisten rumah tangga Verdi Sambo sudah memberikan keterangan yakni bernama Susi, namun dari majelis hakim menyampaikan bahwa keterangan dari Susi terkesan berbelit-belit, mengingat memang begitu banyak kebohongan-kebohongan yang dilakukan Susi, dan hal ini juga didukung dengan pernyataan dari Baradae yang langsung menampik semua apa yang dikatakan oleh Susi. Ada beberapa poin yang disampaikan Baradae bahwa keterangan Susi ini adalah kebohongan. Selain asisten rumah tangga ini yang ditunggu oleh publik, ada juga yang menarik bahwa nantinya Barada Sadam juga akan menyampaikan informasi keterangan bagaimana ia sebelumnya viral di media sosial karena sempat mengintimidasi awak wartawan dalam melakukan peliputan di Duren 3. Inilah beberapa hal yang menarik yang kita tunggu bersama nanti dalam persidangan, dalam keterangan saksi-saksi maupun ke-12 saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Namun sekali lagi, apakah dari saksi akan dilakukan secara terpisah, kemudian apakah asisten rumah tangga ini juga akan terpisah dilakukan untuk memberikan keterangan saksi, kita masih menunggu pemirsa sama-sama, dan kami pun akan mengupdate informasi terkini. Sebelumnya memang dari majelis hakim menyampaikan bahwa nantinya 3 terdakwa ini digabungkan. Namun sebelumnya dari kuasa hukum Baradae menyampaikan bagaimana jika terdakwa Barada Richard Eliezer ini dipisahkan, mengingat memang statusnya sebagai justice kolaborator. Namun sekali lagi majelis hakim meminta untuk menghemat waktu dari ketiga terdakwa ini digabungkan dengan mendengarkan keterangan dari 12 saksi. Kembali ke Anda, Pram. Esra Ambarita, ini mengingat hari ini ada pemeriksaan saksi juga seperti pekan sebelumnya. Apakah nanti pada hari ini juga akan dilakukan dengan suara yang dibisukan dalam persidangan? Iya, Pram dan juga pemirsa, terkait apakah suaranya diperkenankan maupun audio sidang diperkenankan untuk diperdengarkan seperti itu, kita masih menunggu informasinya. Namun jika berkaca pada sidang-sidang sebelumnya, terlebih untuk pemeriksaan saksi, ini audionya tidak diperkenankan untuk diperdengarkan atau hanya untuk di ruang sidang saja. Mengingat memang hal ini atas instruksi maupun arahan dari majelis hakim, karena keterangan saksi ini adalah menjadi kunci untuk tidak mempengaruhi bagaimana keterangan saksi-saksi lainnya. Karena sebelumnya juga sekali lagi tujuan dari dipisahkannya saksi untuk menyampaikan keterangan bagaimana pembunuhan ataupun terkait alur dari kronologi pembunuhan almarhum Yosua Huta Barat ini untuk melihat atau menggali secara individual maupun secara berkelompok apa yang mereka ketahui dari pembunuhan almarhum Yosua Huta Barat. Hingga saat ini jika saya melihat langsung ke sebelah kanan saya ini, untuk audio tepat di depan sisi luar Pengadilan Jakarta Selatan ini belum ada tanda-tanda hendak dinyalakan atau diperkenankan untuk didengarkan karena memang sekarang masih dalam tahap persiapan. Pemirsa, kita akan sama-sama menunggu bagaimana nanti keputusan dari majelis hakim maupun kesepakatan yang disampaikan nanti dari jaksa penuntut umum, kemudian juga dari kuasa hukum dari para terdakwa. Pram. Oke, Esra, selanjutnya ini kan ada 2-3 terdakwa, 1 terdakwa Barada Eliezer yang juga justice kolaborator dan juga 2 terdakwa lainnya Kuat Maruf juga Ricky Rizal. Nah, kalau Anda lihat sendiri pagi ini apakah sudah ada pendukung dari para terdakwa misalnya Barada E sudah datang ke sana?
Iya, Bram dan juga pemirsa, terkait para pendukung simpatisan khususnya untuk Barada Richard Eliezer selaku atau statusnya justice kolaborator, ini kami belum melihat tanda-tanda kedatangan karena memang tadi kami juga sempat memantau belum ada beberapa kelompok yang hendak memberikan dukungan kepada Barada Richard Eliezer. Namun jika di hari-hari sebelumnya ini kami sempat memantau masih ada saja 1, 2, 3 karangan bunga begitu yang berisikan pesan untuk meminta kepada Barada Richard Eliezer menyampaikan keterangannya setransparan mungkin, sejujur-jujur mungkin untuk menggali sebenarnya apa yang menjadi motif dari pembunuhan almarhum Yosua Huta Barat. Karena sebelumnya juga dari Barada Richard Eliezer sudah bertemu dengan keluarga almarhum Yosua Huta Barat, berjanji begitu di depan awak media, langsung bersimpuh di kaki kedua orang tua Barada dari almarhum Yosua Huta Barat, maksud kami, untuk memberikan keterangannya bahwa ia untuk terakhir kalinya akan membela tanda kutip albangnya yakni almarhum Yosua Huta Barat. Inilah yang disampaikan kepada orang tua dari almarhum Yosua Huta Barat sebelum melakukan permohonan maaf kepada kedua orang tuanya. Dan sebelumnya juga menarik karena ia langsung menampik beberapa poin yang disampaikan oleh asisten rumah tangga dalam keterangan saksi yakni bernama Susi. Richard Eliezer mengatakan bahwa Susi menyampaikan beberapa poin yang berbohong. Salah satunya ketika Susi mengatakan bahwa Ferdi Sambo kerap kali berada di Saguling dan hanya sekali 2 kali berada di Jalan Bangka. Namun Baradae langsung mengatakan bahwa pernyataan tersebut salah karena selama ini Ferdi Sambo hanya berada di Jalan Bangka atau kerap kali berada di Jalan Bangka. Hanya sekali 2 kali ia berada di Saguling. Inilah yang menjadi pembelaan atau awal dari pembelaan dari Baradae untuk bersaksi bagaimana ia terlibat langsung atau dalam dakwaannya melakukan pembunuhan berencana terhadap almarhum Yosua Huta Barat. Karena secara garis besar kita ketahui isi dakwaan untuk Baradae adalah bahwa ia memang betul mengonggakkan senjatanya sebanyak 3-4 kali terhadap almarhum Yosua Huta Barat hingga membuat almarhum tewas, dan ia tidak mampu sekali lagi melawan atasannya atau sang jenderal. Dan dalam hal ini ia pun mengikuti perintah dari sang jenderal. Pram. Langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami akan masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih rekan Esra. Ya pemirsa, kita kembali akan berbincang langsung dengan pengacara Ricky Rizal, ada Bapak Erman Umar. Halo pagi Pak Erman Umar, masih bisa mendengar suara saya dengan jelas Pak Erman? Masih Pak, masih Pak. Ya, Pak Erman, ini dalam persidangan kemarin ini Ricky seakan terpojokkan dengan tuduhan membiarkan Eliezer dalam skenario pembunuhan Yosua dan menjadi seorang eksekutor. Nah ini apakah menurut Anda ini akan memberatkan bagi Ricky nantinya ke depan? Enggak, dia tidak benar kalau dia memojokkan atau mengorbankan si Richard untuk melakukan itu. Yang jelas dia kan pada saat yang diminta, dia akan menolak dengan alasan secara halusnya bahwa dia bilang tidak kuat mental. Yang pada intinya sebenarnya dalam batinnya bahwa ini sesuatu perintah yang tidak benar. Karena dia tidak berani aja menyatakan itu. Karena apa? Sambonya marah, sedang kondisi menyatakan seolah ada kejadian pelecehan, sementara kejadian pelecehan yang disebut di Magelang itu Ricky ada di Magelang tidak pernah mengetahui gitu. Walaupun ada pertengkaran antara Yosua dengan si Kuat. Jadi tidak ada. Kemudian setelah dia menolak, kemudian ada perintah dari si Sambo pada saat di Saguling itu, setelah dia menolak untuk melakukan penembakan itu, dia kan diminta, coba kalau gitu coba kamu panggil Richard Eliezer. Richard di bawah, dia kan waktu itu diminta di rumah di lantai 3 aja. Turunlah dia ke bawah. Nah, sekarang coba kita pikir bersama-sama, apakah bisa dia menolak seorang yang berpangkat rendah, kemudian melihat bosnya, pimpinannya yang lagi marah. Untuk dia menolak aja udah bagus gitu. Kemudian dalam batin dia tentu berpikir, apakah nggak harusnya kan pasti diklarifikasi dulu Yosua, benar apa tidak? Yang kedua, apakah masa ditembak di sini? Kan pasti masih jauh gitu kan dalam pikirannya gitu kan. Sehingga dia turun ke bawah, permintaan Sambo untuk memanggil Eliezer. Di bawah itu juga ada banyak orang, banyak ajudan yang lain gitu. Makanya nggak mungkin dia menyampaikan. Coba kalau dia menyampaikan, Eliezer, kamu dipanggil Bapak tuh, tadi saya disuruh menembak, saya nggak berani, sekarang kamu dipanggil. Apa mungkin? Coba kita pikir. Bisa-bisa Eliezer pun kabur atau pergi atau bagaimana, atau dia akan dicari nanti oleh si Anu. Kamu ngomong apa gitu kan?
Kan pasti. Jadi nggak sesederhana itu. Ya setelah si Eliezer disampaikan, kamu dipanggil Bapak, atasannya itu yang disampaikan. Naiklah si Eliezer ke atas, ke tempat yang pernah dipanggil tadi. Ya setelah itu nggak tahu ada kejadian apa. Di bawah pun dia diam juga, nggak mau berbicara juga. Khawatir terjadi salah pengertian gitu kan. Ya kan ini masih jauh gitu kan. Masa mau menembak, mau apa gitu. Kira-kira 15 menit, ya nggak tahu lah apa 20 menit kemudian si Eliezer nggak balik, masih di atas gitu ya. Tahu-tahu ibu istrinya Ferdy Sambo udah siap-siap digerasi. Sementara si Ricky ini memang yang bawa mobil dari Magelang ke Jakarta, dia yang bawa mobil. Jadi disinyalkan, ayo kita. Karena biasanya kalau dari luar kota, biasanya dari Magelang masuk ke Rumah Saguling, itu mereka melakukan antigen atau PCR. Melakukan itu, kemudian setelah di Saguling PCR, kemudian tempat isolasinya adalah di rumah Duren 3 itu. Dan jaraknya juga nggak jauh, 500 meter dari Saguling itu. Nah, kemudian itulah, pergilah rame-rame. Mereka naiklah mobil itu kan. Si Joshua ikut, Ibu Sambo ikut, si Richard ikut, Kuat ikut. Nah, sampai di rumah Duren 3, ya dia parkir, yang lain kan masuk gitu. Yang lain tentunya masuk ke dalam ke rumah Duren 3. Nah, pada saat dia telah parkir, dia duduk lagi di dekat mobil atau dekat parkiran. Kemudian si Joshua lagi dekat taman gitu. Nah, muncul si Kuat memanggil. Dia memanggil Ricky, pemanggilannya Om juga, walaupun sebenarnya Ricky itu lebih muda dibanding Kuat. Kuatnya memanggil Om dipanggil, dan dengan Joshua dipanggil ke dalam. Nah, maka berjalanlah Ricky agak bergerak memanggil dekat taman si Joshua, kita dipanggil oleh Bapak. Itu Kuat menyampaikan. Udah bergerak dia bertiga kan. Nah, pada saat udah sampai masuk pintu, Joshua lebih duluan mungkin karena pakai kemudian si Kuat di tengah, Ricky di belakang. Di belakangnya karena Ricky ini karena dia bawa mobil dari Jawa, itu dari Magelang, dia pakai sepatu. Kebiasaan masuk rumah dinas itu harus buka sepatu, buka sendal. Jadi ada waktu juga dia yang paling terakhir masuklah ke dalam. Jadi di benaknya belum tahu mungkin panggil apa, mungkin bisa jadi dalam batinnya, oh ini mau diklarifikasi nih. Kan ada Kuat, ada dia yang kejadian di Magelang itu apa sih yang terjadi sebenarnya? Pasti itu dalam pikirannya. Tahu-tahu pada saat udah di dalam posisi, Richard udah siap tembak. Ada kalimat nggak tahu siapa yang mengucapkan, jongkok, apakah dari Sambo itu jongkok? Ada apa menurut si Joshua kan? Kemudian nggak berapa tembak, ya udah meletus. 3 atau 4 kali dari Eliezer. Oke, jadi dari keterangan cerita Anda, dari sang kuasa hukum Pak Herman Umar, ini peran dari klien Anda artinya ini tergolong pasif dalam rencana pembunuhan ini? Iya. Jadi tidak ada peran, tidak ada ini. Ya, artinya niat jahat itu tidak ada. Dia kena perintah aja. Apakah mungkin dia menolak seorang ini? Yang jelas dia tidak berdaya. Artinya tidak berdaya. Kenapa? Dia tugasnya ajudannya, asal kita tahu semua, dia ajudan adalah diperuntukkan untuk membantu anak Sambo sekolah di Magelang, SMA Taruna. Satu kelas 3, satu kelas 1. Tugasnya di situ. Pada saat dia balik Jakarta itu diminta oleh Ibu Sambo, datang sakit. Kamu antar aja balik dong, rame-rame, nanti kamu balik lagi. Jadi dalam batin ya, setelah dia antar, dia kembali ke sana. Kembali mau urus anaknya. Coba kita berpikir, membayangkan kondisi siapapun kita dalam kondisi ini, itu nggak gampang menghadapi. Yang penting saya ingatkan, kita semua kita jelas pernah menolak dan tidak ada niat mau membantu, tapi hanya perintah panggil si Eliezer, dia dipanggil, hanya itu yang dia jalankan. Oke, baik Pak Herman Umar. Ini selanjutnya Pak Herman Umar, kalau kita lihat dari keterangan saksi-saksi kemarin ini, siapa menurut Anda yang akan meringankan Ricky dalam kasus ini?
dia hari ini belum ada, karena kayak Susi itu pun hari ini dia nggak dipanggil, dia hari Rabu baru dipanggil. Jadi hari ini saksi-saksi yang tidak langsung. Ada satu pembantu rumah tangga tapi nggak begitu kenal juga, karena pembantu kalau Susi itu kenal karena dia ada fakta yang di Magelang kan, dia ikut di Magelang. Ricky itu. Kalau ada hari ini dua saksi dan rumah tangga tidak begitu kenal, tidak begitu tahu, jadi tidak ada berhubungan dengan masalah. Jadi tidak terlalu tidak terlalu signifikan. Kalau yang lain-lain mungkinnya masalah bank, masalah provider, itu kan hanya mengecek HP itu ya tidak langsung lah. Tetapi ya tentu Ricky tentu siap juga kalau ada suatu hal transaksi yang memberatkan dia yang tidak relevan, yang tidak benar, tentu Ricky akan tolak. Oke, hari ini juga ada saksi di provider dari ponsel seluler. Pak Herman, ini ada kabar juga Ricky Rizal sempat memblokir nomor keluarga Yosua. Apakah itu benar, Bapak? Tanggapannya seperti apa, Bapak, untuk penjelasannya? Oh, enggak, saya belum tahu sejauh itu. Saya belum tahu sejauh apa. Ya karena mungkin BAP-nya kan banyak gitu kan. Jadi kita lihat aja nanti. Karena 12 saksi kan belum terbaca semua secara detail gitu. Oke, baik. Pak Herman Umar telah bergabung bersama kami di Breaking News kali ini. Terima kasih Pak Herman Umar. Kita lihat bagaimana jalannya persidangan pada kali ini. Semoga sehat-sehat selalu Pak Herman. Terima kasih. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ya, pemirsa, dalam persidangan kemarin tak hanya Ibu Yosua, ayah Yosua, Samuel Huta Barat, juga tidak kuasa menahan emosinya saat berbicara kepada terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Ayah Yosua meminta Kuat menatap bola matanya dan berpesan kepada Kuat agar tidak terbawa arus skenario Sambo. Kuat, tolong dilihat ke sini, biar saya lihat dulu bola matamu. Tolong lihat sini. Saya singkat aja, dalil saya persiapkan. Saya berharap buat kalian berdua. Tadi sudah meminta maaf, tapi saya berharap dan keluarga besar berharap, janganlah kalian berdua itu terbawa arus. Paham itu? Kalian sudah bicara tulis. Jangan terbawa arus. Kalau Anda berdua terbawa arus, Anda dimakan arus. Paham? Hanya itu yang dia. Terima kasih. Baik. Ya, pemirsa, dalam persidangan kemarin, ayah dan ibu Yosua Huta Barat emosi saat bersaksi untuk terdakwa Kuat Ma'ruf. Mereka mempertanyakan hubungan Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati sehingga tega menutupi kejahatan Sambo dan Putri. Jadi kata maaf itu jangan hanya di bibir seperti Ferdi Sambo dan Putri. Hanya di bibir kata maafnya. Berikan itu dari hati nuranimu yang sangat dalam. Berikan itu di depan Tuhan. Tuhan Maha mengetahui. Tuhan Maha melihat. Dan Tuhan Maha mendengar di setiap cerita tangis anakku. Anakku satu-satunya, sebanyak itu kalian di rumah itu. Aduh, luar biasa, di mana tuh kalian? Hewan aja mati, hewan aja mati, pasti mendapatkan pertolongan. Ini kalian manusia diciptakan Tuhan normal, punya mata, punya hati. Tapi satu pun kalian di rumah Ferdi Sambo itu mengikuti skenario atasanmu itu dan putrimu yang kau banggakan itu. Ada apa kamu dengan si Putri itu, Kuat Ma'ruf? Ada apa? Siapa kamu di dalam itu? Siapanya si Putri kamu? Sampai kamu mendesak mengatur si Putri. Saya orang kecil aja tidak diperbolehkan orang lain di rumah mengatur, apalagi kepada istri yang bukan istri kita. Ini ingat ya, dicamkan dalam-dalam, camkan dalam-dalam. Bagaimanapun pintarnya atasanmu itu membuat skenario, Tuhan akan melihat. Kami di sini saksi 12 orang. Memang kami orang lemah.
Tapi kami yakin di hadapan Tuhan kami akan diperhitungkan. Kami menuntut ketidakadilan ini dan kami mohon kepada Pak Hakim dan Pak Jaksa, berikan kami keadilan yang seadil-adilnya. Hanya itulah harapan kami, karena kami percaya Pak Hakim adalah uang Tuhan buat kami, orang yang lemah. Karena satu pun di antara rumah Verdi Sambo itu tidak mempunyai hati nurani. Tidak satu pun di antara mereka selalu berskenario kebohongan demi kebohongan. Jadi kepada penasihat hukum Kuat Ma'ruf, saya juga memohon Bapak sebagai penasihat hukum, tolong diselidiki ini Kuat Ma'ruf ini sebenarnya. Maukah berkata jujur, jangan hanya berkata maaf. Ya, jangan hanya berkata maaf. Kalau maaf di bibir gampang, 1000 kali di atas 1000 sekali bisa disebutkan dalam setiap menit. Tapi buktikan kata maafmu itu terlebih di hadapan Tuhan. Kalau anakku yang kalian inginkan kematiannya sudah berakhir. Sudah puaskah kalian dengan kematian anakku itu? Bersama-sama kalian berkelompokan. Jadi ada apa di dalamnya ini yang tersembunyi? Ya, pemirsa, breaking news pekan keempat yang akan menghadirkan 12 orang saksi dan 3 terdakwa masih akan kami lanjutkan sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami.